Halo geng, selamat pagi, siang, sore, malam, dan pagi lagi. Hari ini kita akan explore kota Jayapura. Ini adalah kopi dari hati. Kopi ini lahir dari hati masyarakat Sentani. Tumbuh di tanah yang diberkahi pegunungan Siklop, gunung penjaga yang memberi kesuburan, kesejukan, dan jiwa bagi setiap tetesnya. Asik. Letaknya tepat di pintu masuk Bandara Sentani dan pemandangannya cukup oke, tapi tentu dengan harga yang lumayan sedikit berasa guys. Tapi untuk kalian yang sesekali pergi ke Jayapura, bolehlah mampir ke sini. Oh ya, bisa QRIS ya guys. Di sini nih. Dan kita lanjutkan perjalanan kita. Kemanakah? Ya, kita bersama teman-teman. Kebetulan kita akan menuju ke pos lintas batas negara. Ikuti terus ya. Kerja. Suasana Sentani. Ada mall senyum 5.000. Itu harganya 5.000-an apa gimana? Enggak. Namanya memang senyum 5.000. Jalanan di kota ini tidaklah banyak dan jarak antar satu tempat ke tempat lain terasa begitu dekat. Justru karena itulah Sentani menghadirkan suasana yang akrab dan bersahabat. Setiap langkah terasa menyatu dengan kehidupan masyarakat yang ramah dan penuh semangat. Perjalanan melintasi kota Sentani menyuguhkan pemandangan yang hidup. Deretan pertokoan berdiri rapat di sepanjang jalan utama, menampilkan warna-warni aktivitas perdagangan yang tak pernah sepi. Toko-toko kecil, pasar, pedagang kaki lima, dan suara tawa warga berpadu. Di belakang kota Sentani ini berdiri pegunungan Siklop, megah dan kokoh, memayungi kota dengan kasih alam yang abadi. Saat senja turun dan cahaya kemasan menimpa lerengnya, gunung itu tampak seperti sosok tua yang bijaksana, seolah menjadi penjaga kota Sentani, menjaga keharmonisan, kesuburan, dan kehidupan yang berdenyut di bawah bayangannya. Matanya dimanjakan terus sama pemandangan-pemandangan memang kalau di ini lokasi PON. Mana tulisannya Pak? Kagak. Mana? Nanti aja, deket kok. I love Persipura. Persipura. Nah, Lukas NMND. Ini adalah Yutefa Bridge. Menyambut dengan keanggunannya, membentang di atas laut, memantulkan cahaya matahari dari atasnya. Terlihat alam Papua dalam bentuk paling murni, liar, indah, dan penuh kehidupan. Setiap meter yang dilewati seolah mengisahkan betapa megahnya bumi timur Indonesia ini. Semakin jauh meninggalkan kota, jalan mulai berkelok-kelok, naik dan turun mengikuti lekuk gunung. Namun aspalnya tetap mulus. Suasana semakin hening namun damai, seakan alam berbicara dalam bahasa yang hanya bisa dirasakan hati. Di sepanjang rute ini, setiap lekuk jalan bukan sekedar jarak yang ditempuh, melainkan perjalanan batin menembus keheningan dan keagungan alam Papua. Kami pun tiba di pos lintas batas negara antara Indonesia dan Papua Nugini. Di hadapan kami berdiri bangunan megah dan tertata rapi dengan bendera merah putih berkibar gagah di langit timur Nusantara. Di tempat ini
rasa lelah seketika sirna berganti dengan kebanggaan dan haru. Begitu indah, begitu teratur, dan begitu berwibawa. Indonesia tampak megah di ujung perbatasannya. Di sini, di tanah Papua paling timur negeri ini, kita dapat merasakan dengan jelas bahwa Indonesia bukan hanya luas, tapi juga penuh jiwa, penuh cinta, dan berdiri dengan kepala tegak di bawah langitnya sendiri. 28, kita coba mau ke negara sebelah. Ya, di sini kita bisa melihat para pejuang Papua dipampang dengan jelas berikut dengan prolog ceritanya, teman-teman. Untuk bisa masuk, kita cukup meninggalkan KTP saja dan kita bisa masuk ke daerah terluar dari Papua Nugini. Perbedaan waktu antara Papua dan Papua Nugini adalah 1 jam. Katanya setelah kita melintasi pos lintas batas, maka jam kita akan berubah. Kita buktikan ya guys. Di depan kami adalah batas terakhir Indonesia, dan nantinya di tengah-tengah ada batas netral. Lalu setelah batas netral kita bisa memasuki pos Papua Nugini dengan bebas. Mantap. Ada apa aja sih di sana? Yuk kita jalan-jalan. Ih, Land Cruiser, mobilnya bagus-bagus di sini. Sini kan? VAE plat mobilnya. Foto nggak? Di sini perbedaan mulai terasa, bahasa yang terdengar asing, logat yang berbeda, dan senyum yang datang dengan sapaan yang belum kami pahami sepenuhnya. Di sini berdiri pasar perbatasan, tempat dua dunia bertemu tanpa sekat dalam keseharian yang sederhana. Dari kejauhan sudah terdengar suara riuh para pedagang dan tawa pengunjung yang datang dari dua sisi negeri, Indonesia dan Papua Nugini. Tak ada jarak yang benar-benar membatasi di sini. Bahasa mungkin berbeda, namun tangan-tangan tetap bersalaman dan tawa tetap sama. Kadang, anak-anak dari dua negara saling bermain di sela-sela lapak, berbagi makanan, atau sekedar menertawakan hal-hal kecil yang mereka pahami tanpa kata. Kami pun terus berjalan, memasuki tempat wisata di perbatasan ini, di mana kita bisa lihat langsung Desa Wutung dengan membayar retribusi sebesar 10 kina atau Rp25.000. Yap, kita mulai memasuki inti dari perjalanan ini. Kita berada di puncak, di mana kota Wutung ada di bawah kita. Di sini terasa sekali, mulai dari jajanan, suasana, bahasa, berbeda sekali dengan yang ada di Indonesia. Benderanya pun asing kita lihat, tapi ini pengalaman pertama yang menarik. Lihat pemandangan Wutung dari atas. Desanya tampak sunyi sekali, berbeda dengan kita di Indonesia. Saya pun menyempatkan foto dengan memegang bendera Papua Nugini. Ya, sebelum pergi kami pun menyempatkan diri untuk mencoba makanan dari Papua Nugini. Ya, ini adalah Fanta rasa nanas yang nggak kita dapatkan di Indonesia, dan rasanya beda loh.
Jadi kalau kamu di sana punya utang, kamu lari ke sini, dia nggak bisa tagih. Ini PLBN. Hah? Foto aja kita berdua, Pak. Boleh. Bersama sosis dan Fanta. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menemani kami berkeliling di Papua Nugini. Mudah-mudahan silaturahmi kita tetap terjalin. Amin. Bye.